Itu belum dipencet ya. Halo guys, perkenalkan saya Alia, Saya Iren, saya Dikna, saya Salsa. saya Raffi. Di sini kita akan membahas tentang materi perpajakan dasar yang membahas tentang PPh pasal 22. Simak pembahasan kita ya guys. Guys, tahu nggak? Aku tadi baca soal PPh pasal 22 loh. Ternyata itu pajak yang dipungut pas ada transaksi tertentu ya. Iya, biasanya dipungut sama instansi pemerintah, BUMN atau perusahaan yang ditunjuk gitu kalau mereka beli barang. Aku juga lihat di modul tuh contohnya kayak pemerintah beli tas dari perusahaan A. Nah, si beli perusahaan A itu kena PPh 22 deh. Benar, kalau impornya. Jadi pas barang keluar dari pelabuhan langsung dipotong pajaknya. Tarifnya itu 25% dari nilai impor ya, tapi bisa lebih tinggi kalau si importir nggak pakai kan. Wah iya, aku baca juga kalau nggak punya NPWP tarifnya bisa 2 kali lipat. Jadi penting banget ya tuh punya NPWP. Nah, PPh 22 ini tuh pajaknya baru buka ya, jadi nanti bisa dikreditkan pas hitung pajak tahunan. Iya ya, kecuali transaksi yang bersifat final baru deh nggak bisa dikreditin lagi. Yang final itu maksudnya udah dianggap lunas kan, jadi udah nggak dihitung lagi pas SPT tahunan. Betul, tapi nggak semua transaksi PPh 22 itu final kok, banyak tertentu aja. Misalnya hasil tambang yang dijual ke badan usaha tertentu. Oh iya, terus aku juga nemu info ada perusahaan yang ditunjuk buat jadi pengguna PPh 22, kayak yang dagang bahan bakar, hasil bumi, terus besi-besi gitu-gitu deh. Iya, tapi nggak semua transaksi itu dikenain juga sih, tergantung barangnya, siapa pembelinya, dan siapa juga penjualnya. Dan jangan lupa ya, pajak yang udah dipungut itu harus disetorkan negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Lumayan banyak ya infonya, tapi ngobrol ini jadi gampang nyambungnya. Iya, makin ngerti. Kita coba hitung contoh nyatanya yuk. Oke, misalnya tuh pemerintah beli alat tulis dari PT Baju Jaya seharga 100 juta. Nah, karena pembelinya pemerintah, maka dikenakan PPh itu sebesar 1,5%. Nah, jadi 1,5% dikali 100 juta, biasanya itu 1.500.000. Artinya PT Maju Jaya nerima cuma 98,5 juta, sisanya disetorkan negara. Dan itu bisa dikreditkan sama PT Maju Jaya nanti pas untuk pajak tahunan, kecuali transaksinya masuk kategori final. Kalau impor, misalnya PT Impor hebat, impor barang senilai 200 juta, karena punya NPWP, pajak jadi 2,5% aja loh. Wah, jadi 2,5% itu dikali 200 juta, jadinya 5 juta ya. Tapi kalau nggak punya NPWP itu tarifnya jadi 5%. Jadi 5% itu dikali 200 juta itu jadinya 10 juta. Sayang banget, jauhnya beda ya. Makanya penting banget punya NPWP biar nggak kena tarif double. Wah, makin paham deh sekarang soal PPh pasal 22 dari teori sampai hitungannya juga. Dan ternyata beda banget ya sama PPh pasal 23. Kalau PPh 22 itu lebih ke pembelian barang, kalau PPh 23 itu lebih ke jasa-jasa gitu. Iya, kayak jasa konsultan, sewa, atau bayar royalti, ya gitu-gitu ya gitu. Penasaran juga sih. Besok kita bahas lagi tentang PPh pasal 23 biar makin lengkap. Setuju. Sekian pembahasan kita barusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.